Di setiap provinsi itu, balai itu hadir sebagai pusat-pusat inovasi. Sampai mungkin startup itu kita berharap itu akan lahir dari balai-balai kita. Kementerian Ketenagakerjaan memiliki modalitas yang mungkin tidak dimiliki oleh kementerian lain. Di lanskap ketenagakerjaan di Indonesia, misalkan 5-10 tahun lagi, apa yang harus diwaspadai dan kita siapkan sebetulnya? Ini kita bicara proyeksi ya, karena apa yang dilakukan sebelumnya atau saat ini itu kan pasti hasilnya kita harapkan ke depan ini akan jauh lebih baik. Ya. Dari kacamata Pak Menteri gimana? Jadi sekarang itu kan sudah ada shifting ya, apa yang disebut dengan satu green economy, ya, terkait tentang SDGs macam-macam, Mas Aji, ya. Tuntutan bahwa sebuah perusahaan itu dia harus semakin memperhatikan aspek lingkungan, dan itu tuntutan. Ya, jadi kalau sebuah perusahaan itu dia energi kamu dari mana, masih fosil apa enggak, ya, kalau enggak dia nggak mau perusahaan lain kemudian take and give dengan perusahaan tersebut. Jadi ini menjadi persyaratan nih ke depan, green. Kita bicara mungkin juga terkait tentang IT ke depan, gitu ya, AI dan seterusnya. Ini juga sesuatu yang kemudian menurut saya penting. Belum lagi kita berbicara terkait tentang circular economy dan seterusnya. Ada juga care economy. Ketika kemudian hospitality terkait tentang home care, terkait tentang keperawatan dan seterusnya, itu semakin tumbuh ke depan. Jadi akan ada shifting. Kalau terkait dengan IT saja, ada riset mengatakan hampir 50% skill set yang kita miliki saat ini itu dalam 10 tahun ke depan itu menjadi tidak relevan. Ya. Sehingga disinilah saya melihat kalau kami dalam konteksnya Kementerian Ketenagakerjaan, peran dari balai-balai yang ada. Jadi BLK, Balai Latihan Kerja, atau yang kita sebut ya namanya sekarang itu sudah ya Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, gitu ya. Itu kita ada hampir di setiap provinsi di Indonesia. Ini yang sekarang kita sedang coba revitalisasi. Ya, kami sudah mulai istilahnya itu memperbaharui atau mengupdate kurikulumnya sehingga kurikulum tadi menjawab skill set masa depan terkait tentang IT, terkait tentang green, gitu ya. Ini dua yang besar nih sebenarnya, gitu ya. Ya, sehingga pelatihan-pelatihan kita arahkan ke sana. Ya, ketika kemudian nanti tuntutan misalnya, ya ada ya contoh sederhana di salah satu balai kami baru ada satu program pelatihan perawatan mobil listrik. Itu kan salah satu contoh. Ya, ke depan itu kan akan semakin menjamur. Siapa nih yang akan ya bengkel-bengkel yang bisa di situ adalah lapangan kerja yang baru. Nanti juga akan banyak pembangkit-pembangkit berbasis matahari. Siapa yang kemudian panel surya ini maintenance dan seterusnya? Siapa operatornya? Ya, renewable energy dan seterusnya. Itu satu. Kemudian akan ada terkait tentang IT. Ya, orang akan bicara terkait tentang data analis, mungkin itu yang level tingginya. Kalau simpel sederhananya bicara tentang otomatisasi. Ya, kita ada pelatihan-pelatihan untuk kita sebut sebagai smart operation. Ini akan ada di balai-balai, Mas. Ya, ini yang kita satu revitalisasi. Kemudian yang kedua, yang ke depan itu juga akan dibentuk oleh disebut dengan creative economy. Jadi ekonomi kreatif. Sehingga kami juga sedang menyiapkan balai itu menjadi innovation and talent and innovation hub. Jadi saya memiliki mimpi bahwa di setiap provinsi itu balai itu hadir sebagai pusat-pusat inovasi untuk para generasi milenial. Disitulah mereka akan ditempa, diberikan pelatihan dulu terkait tentang entrepreneurial, bicara tentang inovasi. Kemudian mereka akan dibentuk kelompok-kelompok, tim-tim, sehingga mereka ada keluar di situ dengan ide inovasi. Kemudian kalau itu berupa usaha kita inkubasi, dan sampai mungkin startup itu kita berharap itu akan lahir dari balai-balai kita. Dan kami kerjasama, ya, kita sudah ada MOU dengan Kementerian UMKM, Kementerian Komdigi,
Ya, karena tadi Kementerian Ketenagakerjaan memiliki modalitas yang mungkin tidak dimiliki oleh kementerian lain. Jadi balai kita di setiap provinsi itu Ada berapa banyak? hampir di setiap provinsi. Ada. Setiap provinsi. Ada. Hanya di tingkat provinsi berarti. Kota kabupaten juga punya. Oke. Jadi kalau yang besar itu di provinsi itu mungkin luasnya itu sampai 2 sampai 5 hektar ada. Di kota kabupaten itu juga ada, tapi itu dikelola oleh kota kabupaten. Gitu ya. Bahkan kita juga ada BLK komunitas sebenarnya. Itu jumlahnya 4.000 se-Indonesia. Itu biasanya dimiliki oleh yayasan-yayasan yang memang selama ini diberikan bantuan oleh pemerintah agar mereka bisa mengelola pelatihan vokasi secara mandiri, pelatihan jahit, ya pelatihan bikin kue dan seterusnya. Nah, ini yang kalau kami melihat kita akan fokus dulu di balai besar yang kita miliki dan kita akan lihat harusnya bangsa kita ini yang orang melihat tidak kalah sebenarnya dari segi inovasi dan kreativitas, tinggal bagaimana pemerintah bisa ya menampung mereka, bisa kemudian menumbuhkan itu, sehingga saya berharap benar mimpinya itu adalah dari balai-balai inilah muncul startup, ya, unicorn dan seterusnya. Nah, tugas kamilah untuk kemudian menumbuhkan, ya, memastikan bahwa memang mereka nyaman untuk berkreasi, berinovasi di balai-balai kita.